Aku masih ingat betul hari itu, hari ketika semua yang kuanggap sebagai pengalaman dan logika pendakian runtuh perlahan di kaki Gunung Kerinci. Namaku Adit, dan akulah yang menuturkan kisah ini. Bukan untuk mencari sensasi, bukan pula untuk menakut-nakuti, tapi sebagai pengingat, bahwa ada tempat-tempat yang tak bisa kita hadapi hanya dengan peta dan keberanian. Kami berenam tiba di basecamp Kerinci pagi itu, disambut udara dingin yang menggigit meski matahari sudah naik cukup tinggi. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan, seolah enggan memberi jalan pandang yang jelas. Entah kenapa, sejak pertama kali menjejakkan kaki di sana, ada perasaan aneh yang sulit kujelaskan, bukan takut, tapi seperti sedang diperhatikan. Aku datang bersama 5 orang lainnya. Raffi, sahabatku sejak SMA, pendaki paling rasional di antara kami. Dia selalu percaya bahwa semua bisa dijelaskan dengan logika. Bagas, yang paling ceroboh, tertawa paling keras, dan paling sering meremehkan aturan gunung. Ilham, bertubuh kurus dan bermata sayu, dikenal paling penakut, tapi justru paling peka terhadap hal-hal yang tak kasat mata. Dika, pendiam, jarang bicara, tapi selalu berjalan sedikit terpisah dari kami. Dan terakhir Yoga, sosok religius yang sejak awal sudah mengingatkan kami untuk menjaga sikap. Pendakian ini sebenarnya sudah kami rencanakan berbulan-bulan. Gunung Kerinci, atap Sumatera, selalu jadi impian kami. Semua perizinan lengkap, perlengkapan terasa cukup, fisik pun kami rasa siap. Tidak ada yang tampak janggal, setidaknya di permukaan. Di base camp, seorang pria paruh baya menghampiri kami. Wajahnya keras terbakar matahari, suaranya berat tapi pelan. Ia hanya berpesan singkat, di atas, jaga omongan. Jangan sembarangan nunjuk. Jangan sombong. Raffi mengangguk sopan, Yoga mengucap terima kasih. Bagas hanya tersenyum sambil berbisik. Masih zaman ginian ya? Aku tidak ikut menanggapi. Ada sesuatu di cara pria itu memandang kami. Bukan menilai, tapi seperti sudah tahu apa yang akan terjadi. Langkah awal pendakian terasa ringan. Hutan kerinci lebat, pepohonan tinggi menjulang, akar-akar besar melintang di jalur. Udara lembab, bau tanah basah begitu kuat. Suara serangga bersahutan, sesekali diselingi suara burung yang tak kukenal. Kami berjalan beriringan, tertawa, bercanda, membicarakan rencana sampai puncak. Namun sejak beberapa jam pertama, aku mulai merasa waktu berjalan aneh. Jam di pergelangan tanganku terasa lambat. Saat kucek, jarumnya seperti tersendat. Kukira hanya perasaanku saja. Ilham beberapa kali menoleh ke belakang. Dit, lo nggak dengar apa-apa? Tanyanya pelan. Maksud lo? Kayak langkah. Padahal kita berenam semua di depan. Aku menertawakannya, berusaha menenangkan. Tapi Dika, yang berjalan paling belakang, tiba-tiba berhenti dan menatap hutan di samping jalur. Tatapannya kosong, lama, sebelum akhirnya berjalan lagi tanpa sepatah kata. Menjelang sore, kabut mulai turun. Tidak tebal, tapi cukup membuat jarak pandang menyempit. Jalur masih jelas, penanda masih terlihat. Namun suasana berubah. Percakapan kami mulai berkurang. Setiap orang sibuk dengan pikirannya sendiri. Saat istirahat, Bagas bercanda sambil menunjuk ke arah hutan. Kalau ada penunggunya, suruh nongol sekalian, katanya sambil tertawa. Yoga langsung menegur, suaranya lebih keras dari biasanya. Gas, jangan ngomong sembarangan. Bagas mengangkat bahu. Ah, santai. Aku tidak tahu kenapa, tapi saat itu angin berembus lebih kencang. Daun-daun bergesekan, menghasilkan suara seperti bisikan panjang. Ilham memeluk lututnya, wajahnya pucat. Malam pertama kami bermalam di shelter. Api unggun kecil menyala, cukup menghangatkan tubuh. Tapi api itu berkedip tidak stabil, seolah tertiup angin yang tak kami rasakan. Dika duduk agak jauh, memandangi kegelapan hutan. Ketika kutanya kenapa, ia hanya menjawab singkat, "Di sini ramai." Aku mengira ia bercanda. Tapi sorot matanya tidak menunjukkan itu. Malam itu aku sulit tidur. Bukan karena dingin, tapi karena perasaan tak nyaman yang terus menekan dada. Berkali-kali aku terbangun, mendengar suara ranting patah, langkah pelan, atau sekadar perasaan seperti ada yang berdiri di luar tenda.
Saat kubuka resleting sedikit, tak ada apa-apa, hanya kabut dan kegelapan. Pagi harinya, kami melanjutkan perjalanan. Secara fisik, semuanya masih baik. Tapi aku bisa merasakan perubahan kecil dalam dinamika kami. Tawa berkurang, langkah terasa lebih hati-hati. Dan tanpa kami sadari, sejak hari pertama itulah, Gunung Kerinci mulai menunjukkan bahwa ia bukan sekadar gunung. Dan kami, 6 orang yang datang dengan keyakinan dan ego masing-masing, belum tahu bahwa langkah kami selanjutnya bukan hanya membawa kami naik, tapi masuk semakin dalam ke sesuatu yang tidak pernah kami pahami. Pagi di hari kedua pendakian menyambut kami dengan suasana yang jauh berbeda dari hari pertama. Jika kemarin Gunung Kerinci terasa seperti tuan rumah yang masih menahan diri, hari ini ia mulai menunjukkan watak aslinya. Aku terbangun lebih dulu dari yang lain, embun masih menempel di flishe tenda, udara dingin menusuk hingga ke tulang. Kabut turun begitu rendah, menelan jarak pandang hanya beberapa meter di depan mata. Aku keluar dari tenda dan berdiri sejenak, menghirup udara dalam-dalam. Bau tanah basah bercampur lumut terasa sangat kuat, seperti aroma hutan tua yang sudah menyimpan ribuan rahasia. Suasana begitu sunyi, terlalu sunyi untuk ukuran gunung yang hidup. Tidak ada suara burung pagi, tidak ada serangga. Hanya keheningan yang membuat telingaku berdenging. Satu persatu teman-temanku bangun. Raffi langsung mengecek peta dan GPS, kebiasaan yang selalu ia lakukan setiap pagi. Bagas mengeluh kedinginan sambil menggosok-gosok lengannya, sementara Ilham terlihat lebih pucat dari kemarin. Dika, seperti biasa, diam dan hanya menatap kabut yang menggulung di antara pepohonan. Yoga memulai pagi dengan doa singkat, bibirnya bergerak pelan, nyaris tak terdengar. Kami melanjutkan perjalanan saat matahari seharusnya sudah cukup tinggi, tapi cahaya tak pernah benar-benar menembus kanopi hutan. Jalur masih terlihat jelas, meski lembab dan licin. Akar-akar besar melintang seperti sengaja dipasang untuk menjegal langkah kami. Beberapa kali aku hampir terpeleset, dan setiap kali itu terjadi, selalu ada perasaan seperti ada yang menahan kakiku, entah membantu atau justru menguji keseimbangan. Semakin ke atas, vegetasi berubah. Pohon-pohon menjulang tinggi dengan batang gelap dan berlumut. Daun-daunnya lebar, meneteskan air seperti hujan kecil yang tak pernah berhenti. Aku mulai merasa seolah kami sedang berjalan di lorong panjang yang sama, meski jalur perlahan menanjak. Waktu terasa aneh, kami berjalan lama, tapi rasanya tak pernah benar-benar sampai ke titik berikutnya. Di tengah perjalanan, kami melewati sebuah batu besar yang bentuknya mencolok, seperti kursi alam. Ilham berhenti mendadak. "Dit, kita barusan lewat sini, kan?" katanya ragu. Aku menoleh, mengamati batu itu. Sekilas terasa familiar, tapi aku menggeleng. Kayaknya belum. Raffi menimpali dengan cepat. "Nggak mungkin. Jalurnya satu arah." Kami lanjut berjalan, tapi perasaan tidak enak mulai menempel di pikiranku. Beberapa menit kemudian, aku menoleh ke depan, dan batu itu ada lagi. Di tempat yang sama. Bentuk, lumut, bahkan patahan kecil di sisinya persis sama. Tidak ada yang bicara selama beberapa saat. Langkah kami melambat. Bagas akhirnya tertawa, mencoba mencairkan suasana. "Tenang aja, paling jalurnya muter." Namun suaranya terdengar dipaksakan. Kabut semakin tebal. Jarak pandang tinggal 2 atau 3 meter. Suara langkah kami terdengar teredam, seperti diserap oleh tanah. Ilham mulai berzikir pelan. Yoga berjalan lebih dekat dengannya, sesekali menepuk pundaknya. Dika berjalan paling belakang, dan aku bisa merasakan tatapannya menempel di punggungku. Saat berhenti istirahat, Raffi mengeluh karena sinyal GPS-nya hilang. Kompas analog yang kubawa juga mulai berputar tak tentu arah. Aku mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa ini hanya gangguan alam biasa. Tapi di dalam hati, muncul rasa ragu yang tak bisa kuusir. Di kejauhan, samar-samar aku mendengar suara seperti gamelan. Pelan, teratur, dan sangat jauh. Saat kutajamkan pendengaran, suara itu menghilang begitu saja. Ketika kutanya pada yang lain, hanya Ilham yang mengangguk dengan wajah ketakutan. Aku dengar juga. Siang menjelang, tapi cahaya tetap redup. Kami memutuskan untuk terus berjalan, berharap segera menemukan pos berikutnya. Namun semakin lama,
jalur terasa semakin asing. Penanda jalur mulai jarang, beberapa bahkan terlihat usang seolah sudah lama tak dilewati. Dalam diam, aku mulai menyadari satu hal yang membuat tengkuku merinding. Suasana hutan ini bukan terasa seperti kami yang sedang mendaki gunung, tapi seperti kami yang sedang masuk ke wilayah yang tidak seharusnya kami datangi. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa bahwa Gunung Kerinci bukan sekadar bentang alam. Ia hidup, ia diam, dan ia sedang memperhatikan setiap langkah kami. Sejak memasuki jalur yang terasa berulang itu, perasaanku tidak pernah benar-benar tenang. Hari ketiga pendakian dimulai dengan tubuh yang masih kuat, tapi pikiran yang mulai rapuh. Aku terbangun dengan kepala terasa berat, seperti habis bermimpi panjang yang isinya kabur namun meninggalkan rasa takut yang tertinggal. Kabut masih menyelimuti area tempat kami bermalam, bahkan lebih tebal dari hari sebelumnya. Udara dingin menekan dada, membuat setiap tarikan napas terasa berat. Aku duduk di luar tenda, menatap pepohonan yang hanya terlihat sebagai siluet hitam. Dalam diam, aku mencoba mengingat kembali jalur yang sudah kami lalui. Namun anehnya, ingatanku terasa meloncat-loncat, seolah ada bagian waktu yang terpotong. Aku ingat berjalan, ingat tertawa, ingat berhenti, tapi urutannya kacau. Itu pertama kalinya aku merasa takut bukan karena keadaan fisik, melainkan karena pikiranku sendiri. Satu persatu teman-temanku keluar dari tenda. Raffi tampak kesal saat melihat GPS-nya. Layarnya menyala, tapi peta tak mau memuat. Sinyalnya ada, tapi koordinatnya ngaco. Gumamnya, ia mencoba memutar kompas, tapi jarumnya berputar pelan lalu berhenti ke arah yang berbeda dari sebelumnya. Ini aneh, katanya, kali ini tanpa nada bercanda. Bagas mencoba bersikap santai seperti biasa, tapi aku bisa melihat kegelisahan di matanya. Ia bercanda, namun tawanya pendek dan cepat, seolah hanya ingin menutupi rasa tidak nyaman. Ilham duduk memeluk lutut, matanya merah seperti kurang tidur. Ia mengaku sepanjang malam mendengar orang berjalan mengitari tenda. Langkahnya 6, kadang 7, katanya lirih. Tidak ada yang menanggapi. Kami semua tahu, jumlah kami hanya 6. Dika sejak pagi belum banyak bicara. Ia berdiri agak jauh dari kami, menatap satu pohon besar dengan akar menjalar seperti ular. Aku menghampirinya dan menanyakan keadaannya. Ia menoleh perlahan, lalu berkata dengan suara datar, pohon itu dari tadi lihat kita. Aku ingin menertawakan ucapannya, tapi tak ada nada bercanda sedikit pun di wajahnya. Kami memutuskan tetap berjalan, berharap bisa keluar dari jalur aneh ini sebelum keadaan semakin buruk. Namun semakin jauh melangkah, jalur justru semakin terasa tidak masuk akal. Tanah yang kami pijak terlihat sama. Warna, tekstur, bahkan jejak lumutnya. Beberapa kali aku merasa seperti melihat bekas sepatu kami sendiri di depan, padahal mustahil kami bisa mendahului diri kami sendiri. Waktu berjalan aneh. Matahari tak pernah benar-benar terlihat, hanya cahaya pucat di balik kabut. Kami berjalan lama, sangat lama, tapi tubuh kami tidak terasa kelelahan seperti seharusnya. Justru itu yang membuatku takut. Seolah-olah waktu di tempat ini tidak mengikuti aturan yang biasa kami kenal. Di satu titik, kami berhenti di sebuah tanah lapang kecil yang dikelilingi pepohonan rapat. Ada batu besar di tengahnya, dan di atas batu itu, terlihat bekas abu seperti sisa api unggun lama. Padahal menurut catatan jalur, tidak ada tempat perkemahan di area itu. Yoga langsung mengajak kami membaca doa. Saat doa itu dipanjatkan, angin berembus tiba-tiba, memutar kabut dengan cepat hingga membentuk pusaran kecil. Ilham menangis pelan. Ia berkata ia melihat banyak orang berdiri di antara pepohonan, menonton kami. Raffi mencoba menenangkan dengan logika, mengatakan bahwa kabut bisa memicu halusinasi. Tapi suaranya bergetar, dan aku tahu ia sendiri tidak sepenuhnya percaya pada ucapannya. Aku mulai merasa diawasi. Bukan oleh satu arah, tapi dari segala penjuru. Setiap kali aku menoleh, selalu ada bayangan yang menghilang di balik batang pohon. Tidak pernah jelas, tidak pernah tertangkap mata sepenuhnya. Tapi cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Saat kami hendak melanjutkan perjalanan, Bagas tiba-tiba berhenti. Kita barusan lewat sini, katanya pelan. Aku mengikuti arah pandangannya, dan jantungku seperti jatuh. Di tanah,
Jelas terlihat bekas langkah kami sendiri, lengkap dengan potongan tali rafia yang kupasang sebagai penanda. Kami telah berputar, entah berapa kali. Itu momen pertama ketika aku benar-benar mengucapkan kata itu dalam hati, kami tersesat. Namun lebih dari sekadar tersesat secara fisik, aku mulai menyadari kemungkinan yang lebih menakutkan, bahwa kami tidak hanya kehilangan arah, tapi juga sedang perlahan-lahan kehilangan izin untuk berada di tempat ini. Saat sore menjelang, kabut semakin tebal. Suara-suara asing mulai terdengar lagi, seperti bisikan, seperti orang berbincang pelan dalam bahasa yang tidak kupahami. Yoga memintaku untuk tidak menanggapi apapun yang kami dengar. Apapun yang memanggil, jangan dijawab, katanya serius. Aku mengangguk, meski jantungku berdegup keras. Dalam benakku, muncul pertanyaan yang tidak berani kuucapkan pada siapapun. Jika kami tidak menjawab, apakah mereka akan tetap mengikuti? Hari ketiga itu kami akhiri dengan mendirikan tenda seadanya. Malam turun tanpa peringatan. Tidak ada senja, tidak ada perubahan warna langit. Hanya gelap yang tiba-tiba hadir, menutup segalanya. Saat aku berbaring, menatap langit-langit tenda yang lembab, satu kesadaran menghantamku dengan keras. Gunung Kerinci bukan hanya menguji fisik kami. Ia sedang menguji niat, sikap, dan keberanian kami untuk mengakui bahwa kami hanyalah tamu, yang mungkin sudah melangkah terlalu jauh. Hari keempat pendakian menjadi titik ketika segala sesuatu yang masih bisa kujelaskan dengan logika akhirnya runtuh satu persatu. Jika 3 hari sebelumnya gunung terasa seperti mempermainkan kami, hari ini ia mulai menunjukkan sikap yang lebih tegas. Seolah memberi peringatan terakhir sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Aku terbangun dengan tubuh menggigil. Bukan karena dingin semata, tapi karena mimpi yang terasa terlalu nyata. Dalam mimpiku, aku berdiri di jalur pendakian, sendirian, sementara dari balik kabut muncul sosok-sosok hitam tanpa wajah. Mereka tidak berjalan, melainkan meluncur perlahan mendekat. Saat salah satu dari mereka menyentuh bahuku, aku terbangun dengan napas tersengal. Pagi itu, wajah semua orang tampak lebih muram. Ilham terlihat seperti orang sakit. Matanya cekung, bibirnya pucat. Ia mengaku tidak tidur sama sekali. Sepanjang malam, ia mendengar suara orang berbicara di dekat telinganya, membujuknya untuk mengikuti mereka turun. Raffi terlihat frustrasi. Ia mengulang-ulang pengecekan peta dan kompas, tapi hasilnya selalu berbeda. Jalur yang seharusnya ke utara justru membawa kami kembali ke tempat semula. Kami sepakat untuk tidak berlama-lama di lokasi itu. Dengan sisa keyakinan bahwa jalur ini masih bisa ditembus, kami memutuskan melanjutkan perjalanan ke arah yang menurut perhitungan paling masuk akal. Aku berjalan paling depan, mencoba fokus pada setiap detail jalur. Akar, batu, patahan tanah, semuanya kuperhatikan dengan saksama. Namun semakin lama berjalan, jalur justru semakin menyempit. Vegetasi menjadi lebih rapat, semak berduri mulai mendominasi. Tidak ada lagi penanda jalur resmi. Yang ada hanyalah bekas pijakan samar yang entah dibuat oleh manusia atau bukan. Setiap langkah terasa seperti keputusan yang salah. Di tengah perjalanan, kami menemukan sesuatu yang membuat kami terdiam. Sebuah kain merah lusuh terikat di dahan pohon, berkibar pelan tertiup angin. Bukan kain penanda pendaki. Bukan juga perlengkapan alam bebas. Yoga langsung menghentikan langkah kami. Wajahnya tegang. Ini bukan tanda biasa, katanya pelan. Bagas, yang sejak awal paling berani, mencoba mendekat. Namun saat ia hendak menyentuh kain itu, angin bertiup kencang tiba-tiba, membuat kain tersebut berputar liar. Bersamaan dengan itu, terdengar suara seperti orang mendesah panjang dari dalam hutan. Bagas langsung menarik tangannya, wajahnya memucat. Kami memutuskan memutar arah. Tapi baru beberapa puluh langkah, jalur yang kami lalui sebelumnya sudah menghilang. Semak-semak yang tadi kami terobos kini kembali rapat, seolah tidak pernah disentuh. Panik mulai terasa nyata. Nafas Ilham terengah-engah, ia terus menggumamkan doa tanpa henti. Raffi kehilangan kesabarannya, suaranya meninggi saat berbicara, sesuatu yang jarang terjadi. Dika tiba-tiba berhenti berjalan. Ia menoleh ke arah hutan dan berkata pelan, "Kita nggak boleh ke sini." Aku mendekatinya. "Maksud kamu apa?" Ia menatapku dengan mata kosong. "Dari awal, kita salah masuk.
Kalimat itu terasa seperti palu yang menghantam kepalaku. Semua potongan kejadian selama 3 hari terakhir tiba-tiba tersambung. Jalur yang berulang. Waktu yang kacau. Suara-suara asing. Semua itu bukan kebetulan. Saat sore mulai turun, hujan datang tanpa peringatan. Bukan hujan deras, tapi gerimis rapat yang membuat kabut semakin pekat. Kami memutuskan berhenti dan mendirikan tenda di area sempit yang nyaris tidak layak. Tangan kami gemetar saat bekerja, entah karena dingin atau ketakutan. Malam itu menjadi malam paling sunyi sekaligus paling mencekam. Tidak ada suara hutan, tidak ada angin, hanya keheningan yang menekan. Di tengah malam, aku terbangun karena mendengar suara langkah di luar tenda. Perlahan, teratur, mengelilingi kami. Aku menahan napas. Suara itu berhenti tepat di depan pintu tendaku. Lalu terdengar bisikan, pelan tapi jelas, memanggil namaku. Aku menutup mata, mengingat pesan Yoga dan warga base camp, jangan menjawab. Saat pagi akhirnya datang, atau setidaknya saat gelap mulai memudar, aku keluar dari tenda dengan tubuh kaku. Aku memandang sekitar, mencoba mencari tanda jalur. Namun yang kulihat hanya hutan yang asing dari segala arah. Disitulah aku akhirnya menerima kenyataan pahit itu dengan sepenuh hati. Kami tidak hanya tersesat. Kami telah masuk terlalu jauh ke wilayah yang seharusnya tidak kami pijak. Hari kelima adalah hari ketika rasa takut tak lagi datang perlahan, melainkan menghantam kami tanpa ampun. Jika sebelumnya aku masih mencoba menenangkan diri dengan anggapan bahwa semua ini hanyalah akibat kelelahan dan cuaca, hari itu aku tahu, sesuatu sedang mempermainkan kami dengan sengaja. Pagi itu kami terbangun dengan kondisi tubuh yang jauh menurun. Perbekalan masih ada, tapi tenaga terasa terkuras lebih cepat dari biasanya. Anehnya, rasa lapar tidak terlalu menyiksa, justru kepala yang terasa berat dan dada yang sesak. Kabut tidak pernah benar-benar pergi. Ia menggantung rendah, menutup pandangan, membuat hutan seolah tak berujung. Aku mencoba memimpin langkah, berpegangan pada insting dan sedikit pengetahuan medan yang kumiliki. Raffi berjalan di sampingku, masih berusaha menjaga nalar tetap bekerja. Kita harus turun, katanya tegas. Kalau terus naik, kita makin masuk. Kami sepakat mencari jalur air, berharap bisa mengikuti aliran sungai menuju bawah. Beberapa jam berjalan, akhirnya kami mendengar suara gemericik. Sebuah sungai kecil membelah hutan. Airnya jernih, mengalir tenang, terlalu tenang. Kami mengikuti aliran itu, yakin setidaknya arah ini akan membawa kami keluar. Namun semakin lama kami mengikuti sungai itu, perasaanku semakin tidak enak. Sungai yang sama seharusnya berubah, membesar atau bercabang. Tapi yang kami lihat justru pola yang berulang. Batu-batu di tepi sungai terasa familiar. Sebuah batang pohon tumbang yang kami lewati pagi tadi muncul lagi di depan kami menjelang siang. Ilham mulai menangis. Kita muter lagi, Dit, kita muter lagi. Aku tidak bisa menyangkalnya. Bahkan Raffi pun terdiam, wajahnya pucat. Jam tanganku menunjukkan waktu yang tidak masuk akal. Seharusnya sudah siang, tapi jarumnya baru bergerak sedikit sejak pagi. Di tengah kebingungan itu, kami mendengar suara tawa. Pelan, cekikikan, seperti anak kecil. Suara itu datang dari arah hutan seberang sungai. Bagas refleks menoleh dan hampir memanggil balik. Tapi Yoga langsung menutup mulutnya. Jangan, bisiknya tajam. Tawa itu menjauh, lalu terdengar lagi dari arah lain. Seolah berpindah tempat dalam hitungan detik. Jantungku berdegup keras. Aku merasa kami sedang dipermainkan, diuji kesabaran dan ketakutan kami. Menjelang sore, hujan turun lagi. Kali ini lebih deras. Kami terpaksa berhenti dan membuat perlindungan seadanya. Di bawah guyuran hujan, emosi mulai meledak. Bagas menyalahkan Raffi karena terlalu mengandalkan alat. Raffi membalas dengan nada tinggi, menuduh Bagas ceroboh sejak awal. Ilham semakin histeris. Yoga berusaha menenangkan, tapi suaranya kalah oleh suara hujan. Dika tetap diam. Terlalu diam. Ia duduk menatap sungai dengan ekspresi kosong. Saat kutanya apa yang ia lihat, ia menjawab pelan, airnya naik, tapi kita nggak tenggelam. Aku mengikuti arah pandangnya, dan bulu kuduku meremang. Air sungai memang tampak lebih tinggi, hampir meluap,
tapi celana kami tetap kering. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Kami memutuskan bertahan di tempat itu. Saat gelap menyelimuti, suara-suara kembali muncul. Langkah di atas dedaunan basah. Nafas berat di balik pepohonan. Sesekali terdengar suara seperti orang memanggil dengan nada putus asa. Di tengah malam, Bagas tiba-tiba berdiri dan berjalan menuju sungai. Matanya kosong, langkahnya mantap seperti orang yang tahu kemana ia akan pergi. Aku dan Raffi segera menahannya. Ia meronta, berkata dengan suara asing, "Di sana lebih terang, di sana aman." Kami menariknya kembali ke tenda. Yoga membaca doa dengan suara bergetar. Ilham menangis tanpa suara. Aku duduk memeluk lutut, menatap kegelapan, dan untuk pertama kalinya muncul pikiran yang membuat dadaku sesak. Bagaimana jika gunung ini memang tidak berniat mengembalikan kami? Hari kelima itu berakhir dengan satu kesadaran pahit. Kami bukan lagi 6 pendaki yang sedang mencari jalan pulang. Kami telah menjadi tamu yang tidak diinginkan, berjalan di tempat yang bukan milik kami, dan sesuatu di Gunung Kerinci mulai menunjukkan bahwa kesabarannya ada batasnya. Hari ke-6 dan ke-7 menyatu menjadi satu rentang waktu yang kabur dalam ingatanku. Aku tahu matahari terbit dan tenggelam, tapi rasanya seperti hanya formalitas, cahaya datang dan pergi tanpa membawa harapan. Tubuh kami masih bergerak, kaki masih melangkah, tapi jiwa kami seperti tertinggal di tempat lain. Pagi hari ke-6 dimulai dengan hujan gerimis yang tak kunjung berhenti. Tenda lembab, pakaian basah, dan udara dingin membuat tulang terasa nyeri. Persediaan makanan kami mulai menipis. Raffi menghitung ulang logistik, dan wajahnya berubah tegang. Jatah yang seharusnya cukup untuk beberapa hari ke depan kini, hanya tersisa separuh. Tidak ada yang tahu kemana sisanya pergi. Ilham bersumpah ia melihat Bagas membagi-bagikan makanan malam sebelumnya, tapi Bagas menyangkal keras. Ia mengaku tidak ingat melakukan itu. Aku sendiri tak bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Ingatanku tentang malam sebelumnya berlubang, seolah ada bagian waktu yang diambil begitu saja. Kami memutuskan untuk berpindah tempat lagi. Diam di satu titik terlalu berisiko. Aku memimpin langkah, berharap perubahan posisi bisa memutus lingkaran yang kami alami. Tapi jalur yang kami tempuh terasa semakin tidak manusiawi. Tanahnya empuk, seperti melangkah di atas sesuatu yang bernapas. Beberapa kali aku berhenti, menekan kaki lebih keras, memastikan itu hanya imajinasiku. Di tengah perjalanan, Ilham tiba-tiba berhenti dan menunjuk ke arah kanan. "Ada rumah," katanya lirih. Kami semua menoleh. Di balik kabut, samar-samar terlihat bangunan kecil beratap rumbia. Bentuknya seperti gubuk tua. Tidak mungkin ada rumah di ketinggian seperti itu, jauh dari jalur resmi. Bagas tanpa berpikir panjang melangkah mendekat. Raffi langsung menahannya. "Kalau itu beneran rumah, harusnya ada jejak," katanya. Kami memperhatikan tanah di sekitar bangunan itu, bersih, tanpa jejak kaki, tanpa tanda kehidupan. Hanya kabut yang berputar pelan di sekitarnya. Saat aku memalingkan wajah sejenak untuk mengambil botol air, bangunan itu menghilang. Tidak runtuh, tidak memudar perlahan, lenyap begitu saja. Ilham jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. "Mereka nunjukin jalan palsu," katanya terisak. Hari ke-7 menjadi lebih berat. Dika mulai berbicara sendiri. Bukan meracau, tapi seperti berdialog dengan seseorang yang tidak kami lihat. Ia berhenti mendadak, menjawab pertanyaan yang tak pernah kami ajukan. Saat kutanya dengan siapa ia bicara, ia hanya tersenyum tipis. "Penunggu sini ramah, asal kita nurut." Ucapan itu membuatku merinding. Yoga memperketat doa, membacanya lebih sering, lebih keras. Namun anehnya, setiap kali doa dipanjatkan, hutan terasa semakin sunyi. Seolah ada banyak telinga yang sedang mendengarkan. Menjelang sore, kami mencium aroma masakan. Nasi hangat, lauk yang familiar. Bau itu menusuk perut kami yang kosong. Bagas menelan ludah berkali-kali. "Ini bau rumah," katanya pelan. Kami mengikuti aroma itu beberapa langkah, tapi Yoga menghentikan kami. "Ini ujian," katanya tegas. "Kalau kita ikuti, kita habis." Aroma itu semakin kuat, seolah mengejek. Aku hampir menyerah, hampir mengikuti dorongan lapar dan putus asa.
Tapi saat itu aku melihat sesuatu yang membuatku sadar. Di balik kabut, terlihat banyak mata memantulkan cahaya redup. Tidak bergerak, hanya menatap. Malam hari ketujuh menjadi malam terpanjang. Angin berputar di sekitar tenda, membawa suara-suara asing. Ada yang menangis, ada yang tertawa, ada yang berbisik memanggil satu persatu nama kami. Ketika namaku dipanggil, suaranya persis seperti almarhum ibuku. Lututku hampir lemas. Ilham menjerit histeris. Ia melihat banyak orang berdiri mengelilingi tenda, berpakaian lusuh, wajahnya samar. Raffi akhirnya menangis. Bukan terisak, tapi tangisan tertahan dari seseorang yang kehilangan kendali atas logika yang selama ini ia percaya. Aku menutup telinga, memejamkan mata, dan berusaha bertahan sampai pagi. Dalam kegelapan itu, satu kesadaran tumbuh dengan jelas dan mengerikan. Kami tidak hanya tersesat secara fisik. Kami sedang digiring, perlahan tapi pasti, menjauh dari dunia yang kami kenal. Hari ke-8 dan ke-9 adalah saat ketika batas antara kenyataan dan sesuatu yang lain benar-benar hancur di hadapanku. Aku tidak lagi yakin apakah apa yang kulihat, kudengar, dan kurasakan masih berada di dunia yang sama dengan tempat kami memulai pendakian. Gunung Kerinci seolah berhenti menjadi gunung. Ia berubah menjadi ruang tertutup. Tempat waktu, logika, dan niat manusia dipermainkan sesuka hati. Pagi hari ke-8 datang tanpa tanda. Tidak ada cahaya yang jelas, tidak ada perubahan suhu yang berarti. Kami terbangun hanya karena tubuh kami sudah terlalu lelah untuk terus tidur. Ilham demam tinggi, tubuhnya panas tapi tangannya dingin. Ia mengigau, menyebut-nyebut nama orang yang tidak kami kenal. Yoga memintaku membantu memegangi tubuhnya saat ia membacakan doa, tapi setiap ayat yang keluar dari mulutnya terdengar seperti tertelan kabut. Persediaan kami hampir habis. Air masih bisa kami dapatkan dari tetesan daun dan aliran kecil yang muncul entah dari mana. Tapi makanan tinggal beberapa bungkus biskuit dan sedikit beras basah. Raffi membagi jatah dengan tangan gemetar. Tidak ada lagi perhitungan hari, yang ada hanya hari ini, dan ketakutan apakah masih ada besok. Dika berubah paling drastis. Ia tidak lagi berjalan di belakang atau menyendiri. Ia justru sering berjalan paling depan, seolah tahu kemana harus melangkah. Setiap kali kami tersesat atau berputar kembali, justru Dika yang terlihat tenang. Bukan salah jalannya, katanya suatu kali. Kita yang belum diizinkan. Kalimat itu membuatku merinding. Aku mencoba menariknya bicara, memintanya menjelaskan apa yang ia maksud. Tapi ia hanya menatapku lama, lalu tersenyum tipis. Senyum yang bukan miliknya. Senyum yang membuatku ingin mundur beberapa langkah. Menjelang siang hari ke-8, hujan turun deras disertai angin kencang. Kami berteduh di bawah pohon besar yang akarnya menjalar seperti tangan-tangan raksasa. Di sanalah kejadian itu terjadi. Bagas tiba-tiba berdiri dan berjalan menjauh tanpa berkata apa-apa. Langkahnya cepat, menembus hujan, masuk ke balik pepohonan. Aku berteriak memanggil namanya. Raffi dan Yoga ikut mengejar. Tapi dalam hitungan detik, Bagas lenyap. Tidak ada suara langkah, tidak ada teriakan, tidak ada jejak di tanah basah. Kami mencarinya berjam-jam. Berteriak sampai suara kami habis. Tapi hutan hanya membalas dengan gema kosong. Ilham menangis terseduh-seduh, menyalahkan dirinya sendiri. Raffi memukul batang pohon dengan frustasi sampai tangannya berdarah. Aku berdiri terpaku, menatap hutan yang seolah baru saja menelan satu dari kami tanpa sisa. Saat sore menjelang, Dika berkata pelan, dia nggak hilang. Dia dipanggil. Aku menoleh dengan amarah bercampur takut. Dipanggil siapa? Dika menatap ke arah kabut. Yang punya tempat ini. Hari ke-9 kami lewati dengan langkah tertatih dan hati yang hancur. Jumlah kami kini tinggal 5, tapi rasanya lebih sedikit. Kehilangan Bagas meninggalkan lubang besar, bukan hanya di kelompok kami, tapi di keberanian kami. Kami mulai berjalan lebih rapat, hampir saling menempel, seperti anak-anak yang takut ditinggal sendirian. Namun justru di hari ke-9 itulah teror semakin menjadi. Kami mulai melihat hal-hal yang sama, bukan lagi persepsi masing-masing. Di kejauhan, terlihat iring-iringan orang berjalan berlawanan arah. Pakaian mereka lusuh, wajah mereka tertunduk. Saat kami menepi memberi jalan,
Mereka menghilang satu persatu, seolah larut ke dalam kabut. Ilham berteriak melihat seorang perempuan tua berdiri di antara pepohonan, menatap kami sambil tersenyum lebar. Raffi melihat hal yang sama. Aku juga. Itu bukan halusinasi. Itu sesuatu yang sengaja diperlihatkan pada kami. Malam hari ke-9 adalah malam terburuk. Kami bermalam di tanah miring, tanpa api unggun karena angin terlalu kencang. Saat aku setengah tertidur, aku mendengar suara Bagas memanggil dari kejauhan. Suaranya lemah, putus-putus. "Dit, tolong." Tanganku gemetar. Seluruh tubuhku ingin bangkit dan mengikuti suara itu. Tapi Yoga memegang tanganku erat. Matanya basah. "Itu bukan dia," katanya pelan. "Kalau kamu ikut, kamu nggak balik." Ilham menjerit histeris, mengatakan ia melihat Bagas berdiri di depan tenda, wajahnya pucat, matanya kosong. Dika justru bangkit dan melangkah keluar. Kami menahannya. Ia melawan dengan tenaga yang tidak masuk akal. Suaranya berubah berat saat ia berkata, dia cuma mau ditemani. Kami akhirnya mengikat tangan Dika dengan tali carrier, terpaksa. Saat itu aku menangis. Bukan karena takut, tapi karena aku sadar kami sudah terlalu jauh masuk ke sesuatu yang tidak kami pahami. Saat fajar hari ke-10 mulai samar terlihat, aku duduk memeluk lutut, tubuhku gemetar hebat. Dalam kelelahan dan ketakutan itu, satu kesimpulan pahit mengendap di pikiranku. Gunung Kerinci tidak sekadar menyesatkan kami. Ia sedang memilih. Dan kami tidak tahu siapa lagi yang akan diambil. Hari ke-10 hingga hari ke-12 adalah fase ketika harapan tidak lagi runtuh secara tiba-tiba, melainkan terkikis sedikit demi sedikit, pelan, menyakitkan, dan nyaris tidak terasa sampai akhirnya kami sadar bahwa yang tersisa hanyalah ketakutan murni. Gunung Kerinci tidak lagi mempermainkan kami dengan ilusi kecil. Ia mulai menekan, memecah, dan menguji batas terakhir kewarasan kami. Pagi hari ke-10 kami sambut dengan tubuh yang kaku dan mata yang sembab. Dika masih terikat. Ia terdiam, tidak melawan, tidak bicara. Tatapannya kosong, seolah sebagian dari dirinya sudah pergi lebih dulu. Aku merasa bersalah, tapi juga takut melepaskannya. Dalam kondisi seperti ini, kepercayaan bukan lagi soal pertemanan, melainkan soal bertahan hidup. Kami tinggal berlima sekarang. Aku, Raffi, Ilham, Yoga, dan Dika. Namun rasanya seperti hanya tinggal 4. Ilham semakin lemah. Demamnya tidak turun, langkahnya gontai, napasnya pendek-pendek. Setiap kali berhenti, ia menatap hutan dengan mata ketakutan, seolah menunggu sesuatu muncul. Raffi yang biasanya paling kuat secara mental mulai sering melamun. Ia beberapa kali berhenti berjalan, menatap tanah sambil bergumam, ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Hari itu kami memutuskan untuk berhenti berpindah terlalu jauh. Tenaga kami hampir habis. Kami menemukan area sedikit lebih terbuka, meski tetap dikelilingi pepohonan tinggi. Aneh ya, tempat itu terasa terlalu tenang. Tidak ada suara burung, tidak ada angin. Seolah hutan menahan napas. Menjelang sore, Ilham tiba-tiba berkata pelan, mereka nunggu. Aku mendekatinya. Siapa? Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Yang di bawah pohon, yang di kabut, semuanya. Malam hari ke-10 datang dengan cepat. Saat gelap turun, suhu terasa jauh lebih dingin dari malam-malam sebelumnya. Kami berdesakan di dalam tenda, saling berbagi panas tubuh. Di luar, kabut bergerak tidak wajar, berputar, naik, turun, seperti makhluk hidup. Dari balik kabut itu, muncul bayangan-bayangan tinggi. Tidak jelas bentuknya, tapi cukup untuk membuat kami membeku ketakutan. Yoga membaca doa dengan suara bergetar. Raffi memejamkan mata rapat-rapat. Aku memeluk lutut, menahan napas. Dika tiba-tiba tertawa kecil. Bukan tawa gila, tapi tawa puas. Mereka senang, katanya pelan. Kita sudah dekat. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Hari ke-11 adalah hari paling melelahkan secara fisik. Kami memaksa diri untuk bergerak lagi, meski tubuh sudah hampir menyerah. Ilham beberapa kali jatuh, dan setiap kali itu terjadi, ia seperti semakin enggan bangkit. Di satu titik, ia memandang kami satu persatu.
Kalau aku tinggal di sini, kalian bisa jalan lebih cepat, katanya lirih. Kami semua terdiam. Raffi langsung menolak keras. Yoga memegang bahu Ilham sambil menangis. Aku tahu di dalam hati masing-masing dari kami, pikiran itu sempat terlintas, dan itu membuatku merasa sangat bersalah. Siang hari ke-11, hujan turun deras disertai angin kencang. Di tengah hujan itu, Dika tiba-tiba berhenti dan berkata, "Sampai sini." "Apa maksudmu?" tanyaku. Ia menatap ke depan, ke arah kabut yang semakin tebal. "Batasnya di sini. Lewat sini, bukan jalan pulang." Kami memaksa tetap berjalan. Tapi semakin kami maju, semakin berat langkah kami. Seolah tanah menarik kaki kami ke bawah. Ilham tiba-tiba berteriak kesakitan dan terjatuh. Saat aku mencoba mengangkatnya, aku merasakan sesuatu yang dingin menyentuh pergelangan kakiku. Seperti jari-jari tangan. Aku menendang refleks. Tidak ada apa-apa. Tapi sensasi itu masih tertinggal, membuat kakiku gemetar hebat. Malam hari ke-11 menjadi malam kehilangan berikutnya. Ilham memburuk drastis. Napasnya tersengal, tubuhnya dingin. Ia memanggil nama ibunya berulang kali. Di tengah malam, saat aku setengah tertidur, aku mendengar suara resleting tenda terbuka pelan. Aku terbangun dan melihat Ilham berdiri, berjalan keluar dengan langkah lemah namun mantap. Aku mengejarnya. "Ilham," teriakku tertahan. Ia menoleh. Wajahnya tenang. "Mereka bilang capekku selesai," katanya sambil tersenyum. Kabut menelan tubuhnya perlahan. Aku berlari, tapi kakiku seperti tertahan. Dalam hitungan detik, Ilham lenyap. Tidak ada teriakan. Tidak ada suara jatuh. Hanya kabut yang kembali menutup rapat. Aku terduduk, menjerit dalam hati. Saat kembali ke tenda, Raffi langsung tahu. Yoga menangis tanpa suara. Dika hanya mengangguk pelan, seolah semua ini memang sudah ditakdirkan. Hari ke-12 kami lewati dalam keheningan penuh trauma. Jumlah kami tinggal 4. Tidak ada lagi diskusi panjang. Tidak ada rencana besar. Hanya satu tujuan samar, bertahan sampai esok hari. Saat senja, atau sesuatu yang menyerupainya, datang, kabut mulai menipis untuk pertama kalinya sejak kami tersesat. Di kejauhan, aku melihat jalur yang terasa berbeda. Tanahnya lebih padat. Udara di sekitarnya terasa lebih ringan. Namun bersamaan dengan itu, Dika berkata pelan, "Kalau kita lewat sana, nggak semua bisa ikut." Kalimat itu menggantung di udara, lebih berat dari apapun yang pernah kudengar. Dan di sanalah aku sadar, dengan sisa kewarasan yang kupunya. Gunung Kerinci belum selesai dengan kami. Ia masih menuntut sesuatu sebagai harga jalan pulang. Hari ke-13 adalah hari yang terasa bukan milik waktu manapun. Aku tidak tahu apakah itu masih pagi, siang, atau malam. Yang ku tahu hanya satu, hari itu adalah penentuan. Gunung Kerinci akhirnya berhenti bersembunyi di balik kabut dan ilusi. Ia memperlihatkan wajahnya, bukan dalam wujud kemarahan, tapi dalam ketegasan yang membuat lututku gemetar. Kami tinggal 4 orang. Aku, Raffi, Yoga, dan Dika. Kabut yang selama berhari-hari menutup segalanya pagi itu menipis perlahan, seolah ada tangan tak kasat mata yang menariknya menjauh. Untuk pertama kalinya sejak kami tersesat, pandanganku bisa menembus lebih dari 10 meter. Di depan kami terbentang jalur tanah yang berbeda dari jalur-jalur sebelumnya. Tidak berputar, tidak berulang. Jalur itu lurus, menurun, dan sunyi. Namun suasananya justru jauh lebih mencekam. Tidak ada suara hutan, tidak ada burung, tidak ada serangga. Bahkan angin pun seakan enggan menyentuh tempat itu. Aku melangkah pelan, setiap pijakan terasa berat, bukan karena medan, tapi karena perasaan seolah sedang melangkah menuju ruang pengadilan. Dika berjalan paling depan. Tidak terikat lagi. Sejak kehilangan Ilham, ia berubah sepenuhnya. Wajahnya tenang, langkahnya mantap. Ia tidak terlihat lelah, tidak terlihat takut. Seolah-olah tempat ini adalah rumahnya. Di sini, katanya akhirnya, berhenti di sebuah tanah lapang kecil. Di tengah lapangan itu berdiri sebuah pohon tua yang sangat besar. Batangnya hitam, beralur seperti terbakar usia. Akar-akarnya mencuat dari tanah,
melingkar seperti ular raksasa. Di bawah pohon itu, tanah terlihat lebih gelap, seolah menyerap cahaya. Begitu kami mendekat, kepalaku langsung berdenyut keras. Dadaku sesak. Raffi terjatuh berlutut, muntah meski perutnya kosong. Yoga gemetar hebat, tangannya tak henti memegang tasbih. "Apa ini, Dik?" tanyaku dengan suara nyaris tak keluar. Dika menoleh. Matanya bukan lagi mata yang ku kenal. Tatapannya dalam, dingin, dan penuh wibawa. "Ini batasnya," katanya, "tempat keputusan." Saat itulah aku mendengar suara-suara itu lagi. Bukan satu, tapi banyak. Berlapis-lapis. Ada yang berbisik, ada yang berbicara tegas, ada yang tertawa pelan. Dari balik pepohonan, dari atas tanah, dari dalam kepalaku sendiri. Kabut yang tersisa perlahan membentuk sosok-sosok. Banyak, terlalu banyak. Ada yang menyerupai manusia, ada yang tidak. Pakaian mereka lusuh, wajah mereka samar, seperti lukisan yang hampir terhapus. Mereka berdiri mengelilingi lapangan itu, diam, menonton. Aku tahu, tanpa perlu dijelaskan, inilah penghuni tempat ini. Salah satu sosok melangkah maju. Tubuhnya menyerupai lelaki tua, pakaiannya seperti busana adat yang tak pernah kulihat secara jelas. Suaranya berat, tapi tidak keras. Namun setiap katanya terasa menghantam langsung ke tulang. "Kalian datang tanpa izin," katanya. "Kalian berjalan tanpa hormat. Kalian mengambil, berkata, dan melangkah seolah tempat ini kosong." Yoga langsung bersujud, menangis terseduh-seduh. Raffi tak mampu bergerak. Aku berdiri terpaku, seluruh kesombonganku sebagai manusia runtuh seketika. "Aku salah," kataku dengan suara gemetar. "Kami semua salah. Kami cuma mau pulang." Sosok itu menatapku lama. Terlalu lama. Lalu ia mengangguk perlahan. "Pulang, selalu punya harga." Saat itu Dika melangkah maju. "Aku yang ikut," katanya tenang. "Sejak awal aku yang mendengar panggilan." Dadaku terasa diremas kuat. "Dika, jangan." Ia menoleh padaku, dan untuk pertama kalinya sejak lama, matanya kembali seperti dulu. "Ada kesedihan di sana, Dit. Dari hari pertama kita salah jalur, aku sudah nggak sepenuhnya sendiri. Mereka nggak jahat. Mereka cuma minta keseimbangan." Aku berteriak, memohon, menangis, tapi suaraku tenggelam oleh bisikan para sosok itu. Sosok tua itu mengangkat tangan. Akar-akar pohon besar bergerak perlahan, seperti hidup. Tanah di bawah Dika merekah. Kabut naik, melilit tubuhnya. "Jaga sikapmu, ceritakan dengan jujur. Jangan ulangi," kata Dika padaku, suaranya semakin jauh. "Biar gunung ini tetap berdiri, dan manusia tetap ingat tempatnya." Dalam hitungan detik, Dika lenyap ke dalam kabut dan akar pohon. Semua suara berhenti. Kabut runtuh seperti tirai ditarik paksa. Sosok-sosok itu menghilang. Pohon kembali diam. Hutan kembali, hutan. Aku jatuh berlutut, menjerit tanpa suara. Yoga menangis tersungkur. Raffi terduduk kosong, matanya menatap tanah tanpa fokus. Lalu, seolah tak terjadi apa-apa, di hadapan kami terbentang jalur pendakian resmi. Jelas, nyata, dengan penanda jalur yang utuh. Kami bertiga berjalan turun tanpa banyak bicara. Tubuh kami bergerak otomatis, seperti orang yang baru terbangun dari mimpi panjang yang terlalu nyata. Saat akhirnya kami ditemukan tim SAR di hari ke-13, mereka bertanya kenapa kami hanya bertiga. Aku tidak langsung menjawab. Karena bagaimana mungkin aku menjelaskan bahwa Gunung Kerinci mengembalikan kami bertiga. Setelah mengambil 3 jiwa sebagai harga kesalahan kami, dan sampai hari ini, setiap kali aku memejamkan mata, aku masih bisa melihat pohon itu, dan mendengar suara Dika berbisik pelan. Gunung tidak pernah menyesatkan. Manusialah yang lupa diri. Aku menuliskan bagian ini dengan tangan gemetar, meski peristiwa itu sudah berlalu cukup lama. Tidak ada hari yang benar-benar sama setelah kami turun dari Gunung Kerinci. Yang kembali ke bawah bukanlah 3 pendaki yang sama seperti saat kami berangkat, melainkan 3 orang yang membawa beban kenangan, rasa bersalah, dan ketakutan yang tidak pernah sepenuhnya hilang. Tim SAR menemukan kami menjelang sore,
di jalur resmi yang jaraknya tak sampai 1 kilometer dari pos terakhir. Aku masih ingat ekspresi wajah mereka, antara lega, heran, dan bingung. Tubuh kami kurus, kotor, pakaian robek, mata kosong. Salah satu petugas bertanya berapa hari kami tersesat. Raffi menjawab pelan, 13. Petugas itu mengerutkan kening. Kami baru mulai pencarian hari keempat. Katanya, jejak kalian, aneh. Seolah menghilang. Kami tidak banyak bicara selama evakuasi. Setiap pertanyaan tentang Bagas, Ilham, dan Dika hanya kujawab dengan diam atau gelengan kepala. Tidak ada yang memaksa kami bercerita lebih jauh. Mungkin mereka melihat sesuatu di wajah kami, sesuatu yang tidak ingin dibongkar. Di posko, seorang pria tua menghampiri kami. Aku langsung mengenalinya. Dialah petugas base camp yang memberi peringatan singkat di hari pertama. Tatapannya kini penuh iba, bukan kaget. Ia menatap kami satu persatu, lalu berkata pelan, gunung ini ngasih jalan pulang, tapi jarang tanpa tanda. Aku tidak bertanya apa maksudnya. Aku sudah tahu. Setelah turun ke kota, kami bertiga dirawat di rumah sakit beberapa hari. Secara medis, tidak ada luka serius. Hanya dehidrasi, kelelahan ekstrim, dan trauma. Tapi dokter tidak bisa menjelaskan kenapa rambutku memutih di beberapa bagian, atau kenapa Raffi sering terbangun sambil berteriak di malam hari. Yoga lebih parah, ia menjadi sangat pendiam, dan tasbihnya tidak pernah lepas dari tangannya. Kami sepakat untuk tidak menceritakan kejadian sebenarnya kepada publik. Laporan resmi menyebutkan bahwa 3 orang hilang karena terpisah dan kemungkinan jatuh ke jurang. Versi itu diterima begitu saja. Tidak ada penyelidikan lebih lanjut. Tidak ada desakan media. Seolah ada kesepakatan tak tertulis untuk membiarkan cerita itu terkubur. Namun bagi kami, cerita itu tidak pernah benar-benar selesai. Beberapa minggu setelah kejadian, aku kembali bermimpi. Dalam mimpi itu, aku berdiri di jalur pendakian Kerinci, sendirian. Kabut datang perlahan. Dari kejauhan, aku melihat 3 sosok berdiri di bawah pohon besar. Bagas, Ilham, dan Dika. Mereka tidak memanggil, tidak melambaikan tangan. Mereka hanya berdiri, tenang, seolah sudah menerima tempat mereka. Aku terbangun dengan air mata mengalir, dada sesak oleh rasa bersalah yang tak bisa kuhapus. Seandainya aku lebih tegas. Seandainya aku lebih rendah hati. Seandainya aku mendengarkan peringatan sejak awal. Raffi akhirnya berhenti mendaki. Ia menjual semua perlengkapan gunungnya. Logika yang selama ini ia banggakan runtuh di Gunung Kerinci. Ia mengaku masih mendengar suara langkah di malam hari, meski tinggal di tengah kota. Yoga memilih jalan yang berbeda. Ia menjadi relawan pencarian orang hilang di gunung. Setiap kali melepas tim pendaki, ia selalu berpesan hal yang sama. Jaga sikap, jaga ucapan, dan jangan merasa paling berkuasa. Aku sendiri memilih menulis. Bukan untuk mencari sensasi, tapi untuk menunaikan janji yang terucap di bawah pohon itu, menceritakan dengan jujur. Aku tahu tidak semua orang akan percaya. Aku tahu akan ada yang menganggap ini hanya cerita horor, halusinasi orang tersesat. Tidak apa-apa. Yang penting, kisah ini sampai pada mereka yang mau mendengar. Beberapa bulan setelah kejadian, aku kembali ke kaki Gunung Kerinci. Bukan untuk mendaki, hanya untuk berdiri di base camp. Aku bertemu lagi dengan pria tua itu. Ia menatapku lama, lalu berkata, "Kalian sudah bayar mahal. Sekarang tugasmu tinggal mengingatkan." Aku mengangguk. Saat menoleh ke arah gunung, kabut turun perlahan di puncaknya. Untuk sesaat, aku merasa melihat siluet seseorang berdiri di balik kabut itu. Tenang, diam, mengawasi. Aku tidak takut. Aku justru menunduk hormat. Karena kini aku paham. Gunung bukan tempat untuk menantang ego. Ia bukan objek untuk ditaklukkan atau ditundukkan. Gunung adalah ruang hidup dengan aturan yang lebih tua dari manusia. Ia tidak jahat. Ia hanya adil dengan caranya sendiri. Dan jika kau bertanya padaku apa pelajaran terbesar dari 13 hari tersesat di Gunung Kerinci, jawabanku sederhana, namun lahir dari rasa kehilangan yang dalam. Selama manusia masih bisa pulang, itu berarti ada yang memilih tinggal. Dan selama gunung masih berdiri, kita wajib ingat, kitalah yang hanya numpang lewat.